Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Well, sekarang kita akan belajar tentang expressing ability and inability. Artinya, mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan. Ability. Ability artinya kemampuan seseorang untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Untuk mengungkapkan ability atau kemampuan, kita dapat menggunakan 3 modal. Yang pertama adalah can, yang kedua adalah could, yang ketiga adalah be able to. Ketiganya mempunyai arti dapat atau mampu. Lalu, apa bedanya? Dan bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama, can. Can menyatakan present atau waktu sekarang, dan juga kemampuan yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, tentunya sudah ada gambaran ya, kemampuan atau pekerjaan atau kegiatan yang sudah biasa dilakukan sehari-hari. Nah, kita masuk ke rumus. Rumusnya adalah subject plus can plus verb 1. Ingat, ini menggunakan verb 1 ya. Verb 1 adalah kata kerja dasar dan juga kata kerja pertama. Contohnya, Siti can cook fried rice. Siti dapat memasak nasi goreng. Kata kerja cook merupakan aktivitas atau pekerjaan atau kemampuan yang sudah menjadi kebiasaan. Dan cook ini adalah verb 1. Maka, ini sudah tentu menyatakan present atau waktu sekarang. Yang selanjutnya adalah could. Could menyatakan suatu kemampuan yang hanya terjadi di waktu lampau. Sekarang sudah tidak mampu lagi. Jadi, kemampuan ini sudah tidak bisa dilakukan sekarang dan hanya bisa dilakukan pada masa lampau. Contohnya, nah rumusnya, she could. Yang ketiga adalah be able to. Be able to menyatakan suatu kemampuan di semua masa. Bisa menyatakan suatu kemampuan di masa sekarang, masa depan, maupun masa lampau. Nah, tapi contohnya di sini saya menggunakan masa yang sekarang. Rumusnya adalah subject plus be atau to be plus able to plus verb 1. Nah, harus diingat, be atau to be di sini menyesuaikan dengan subjeknya. Contohnya adalah they are able to continue the journey. Mereka bisa melanjutkan perjalanan. Karena subjeknya they, maka menggunakan to be atau be, are. Setelah kita membahas tentang ability atau kemampuan, sekarang kita membahas inability atau ketidakmampuan. Untuk menyatakan ketidakmampuan dapat ditambahkan dengan not. Cannot, could not able to. Rumusnya adalah not diletakkan setelah can dan could. Akan tetapi untuk be able to, not diletakkan setelah be atau to be. Contohnya, Siti cannot cook fried rice. Siti tidak dapat memasak nasi goreng. Jadi, not diletakkan setelah can. Yang kedua, she could not climb a tree when she was 5 years old. Dia tidak dapat memanjat pohon ketika dia berusia 5 tahun. Not diletakkan setelah could. Yang ketiga, they are not able to continue the journey. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan.
Jadi, not diletakkan setelah be atau to be, yang di sini adalah are. Setelah kita mempelajari tentang ability, menyatakan kemampuan, dan inability, menyatakan ketidakmampuan, yang terakhir adalah kita mempelajari tentang asking someone's ability atau menanyakan kemampuan seseorang. Rumusnya adalah can, could, dan be diletakkan di bagian awal kalimat. Contohnya, can she cook fried rice? Dapatkah dia memasak nasi goreng? Nah, di sini can diletakkan di awal kalimat atau sebelum subjek. Yang kedua, could she climb a tree when she was 5 years old? Could diletakkan di awal kalimat atau sebelum subjek. Yang ketiga adalah are they able to continue the journey? Dapatkah mereka melanjutkan perjalanan? Nah, di sini be atau to be diletakkan di awal kalimat atau sebelum subjek. Well, materi kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan mudah difahami. And thank you. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.